Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta webinar PTK bagi Guru Kalimantan Timur Online. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar yang telah menghadiri acara webinar kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajak umat manusia kepada cahaya terang dalam kondisi keimanan. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Bambang Santoso SPD sebagai Ketua MGMP Keuangan Kota Balikpapan yang telah bersedia memberikan wadah kita ya melaksanakan kegiatan BIMTEK kita sehingga BIMTEK kita insya Allah bisa terlaksana sampai akhir November. Kemudian terima kasih kepada Bapak Haji Mutanto SPD MSI sebagai Kacapdin 1 di Diktal Tim yang telah bersedia hadir menemani kegiatan kita pagi ini, kemudian bersedia mendampingi kita sampai dengan selesainya BIMTEK kita. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kasmudi MM, CRP, Wakil Rektor Uniba, sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pendamping dosen Uniba, yaitu Bapak Kiftian Hadi Prasetyo MPD, Bapak Rian Angga Pratama MPD, Ibu Indah EKR MPD, Ibu Tutik Yuliani MSC, dan Ibu Ari Musdolifah MPD. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh Ketua MGMP Keuangan Kota Balikpapan, yang ketiga, sambutan Bapak Kacapdin 1 Kalimantan Timur. Yang keempat, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Didi selaku Wakasih Skada. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Bapak Dr. Kasmudi. Kemudian yang keenam, sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kepada acara kita. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua MGMP Keuangan Kota Balikpapan, Bapak Heri Bambang Santoso, SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kegiatan webinar tentang PTK yang digagas oleh MGMP Keuangan Kota Balikpapan, insya Allah akan dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, saya sebagai Ketua MGMP Keuangan Kota Balikpapan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bapak Haji Mutanto, SPD MSI, dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan. Kemudian Bapak Dr. Kasmudi, SPD MM, CRP, yang siap menjadi narasumber dalam kegiatan webinar yang kita selenggarakan. Terima kasih juga kepada Pak Yahya dari Rumah Belajar dan terutama semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini hingga dapat terselenggara. Terima kasih kepada Ibu Sulis yang sudah berupaya keras agar kegiatan ini insya Allah akan dapat berjalan sampai nanti akhir November. Semua peserta dapat memiliki tambahan wawasan tentang penulisan penelitian tindakan kelas yang insya Allah akan dibimbing sampai tuntas oleh Bapak Dr. Kasmudi beserta tim dari Universitas Balikpapan. Harapannya dari kegiatan webinar online tentang workshop
penelitian tindakan kelas ini, teman-teman peserta dari Kalimantan Timur, dari Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan mendapat pengalaman baru dan wawasan baru tentang penelitian tindakan kelas, penulisan PTK yang insya Allah akan menambah poin kredit bagi Bapak Ibu peserta sekalian. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi harapannya kepada Bapak Haji Mutanto dari Dinas Pendidikan dapat mengawal kegiatan ini hingga nanti selesai, sampai hingga nanti bisa diterbitkan sertifikat yang akan bermanfaat buat Bapak Ibu peserta sekalian. Dengan ini kegiatan webinar online penulisan karya ilmiah PTK saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua MGMP Keuangan Kota Balikpapan. Acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Haji Mutanto, SPD, MPD, SPD MSI sebagai Kapjabdin 1 Disdik Kaltim. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Kasmudi dari Universitas Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Yahya, mitra kami dulu masih di UPT di Tekong. Beliau ini penggiat TI di Kalimantan Timur, dan beliau ini sebagai duta rumah belajar tahun 2018 kalau nggak salah. Pak Yahya ya, 2018. Yang kami hormati Bapak Heri Bambang ya Santoso dari SMK 2 ya. Iya, Pak. SMK 2 Balikpapan sebagai Ketua MGMP Keuangan. Kemudian Ibu Sulis juga dari SMK 2 Balikpapan, Bu ya. Iya, terima kasih. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam pertemuan ini, walaupun tidak langsung, tapi kita bisa berbicara langsung. Tidak ketemu langsung, tapi bisa berbicara langsung dengan menggunakan teknologi yang sekarang. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh penerus dan pengikutnya. Mudah-mudahan di hari pembalasan nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kondisi sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tadinya ya diperkirakan pada bulan Juli Agustus ini sudah mereda, sehingga ada new normal. Tapi nyatanya sekarang bukan yang normal, tapi malah new, meningkat semua, semuanya semakin meningkat. Maka pembelajaran daring ini wajib dan harus dan terpaksa harus diperpanjang sampai kapan? Sampai kita melihat kondisi yang lebih baik lagi. Dan dari pemerintah provinsi juga belum mengizinkan siswa atau sekolah-sekolah di Kalimantan Timur ini mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Murid dengan guru belum diperbolehkan karena kondisi Kalimantan Timur masih zona merah ya, rata-rata masih zona merah. Ada sih yang hijau, terutama di Balikpapan, Samarinda itu termasuk zona merah.
Dan akhir-akhir ini terutama di Balikpapan ya, beritanya sangat sangat menyedihkan. Setiap hari ada pertambahan, terutama Balikpapan dan Samarinda. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dengan kondisi sekarang ini memang kita dituntut untuk bisa berkreativitas. Banyak sekali ya terobosan-terobosan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para pengajar kita, bapak-bapak, ibu-ibu guru kita sudah membuat terobosan, kemudian kreativitas bagaimana cara untuk mengajar secara online. Dengan adanya musibah ini menimbulkan kreativitas dari para pengajar, kemudian dari pengelola pendidikan, terutama kepala sekolah, para sekolah dengan begitu semangatnya atau begitu kepinginnya pembelajaran ini tetap dilaksanakan walaupun secara daring. Pada saat ini yang kita pantau memang pembelajaran banyak sekali dilakukan itu dengan menggunakan yang paling banyak itu dengan Zoom ya, dengan aplikasi seperti halnya pada saat ini, kemudian pembelajaran dengan menggunakan YouTube, kemudian Disco dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan kondisi seperti ini kami berharap bahwa bapak-bapak, ibu-ibu guru jangan kendor untuk mengajar, tetap semangat untuk mengajar. Walaupun memang kita rindu kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, bagaimana ya sebelum kondisi COVID ini kita bisa bersilaturahmi, bisa saling menyapa antara guru satu dengan guru lain, kemudian kita bisa tukar pikiran secara langsung, dan anak-anak kita kalau datang kita bisa anak-anak cium tangan guru, kepala sekolah dan sebagainya. Namun kondisi sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan hal itu. Namun kami berharap kondisi ini tidak mengurangi semangat bapak-bapak, ibu guru sekalian dalam melaksanakan pembelajaran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berharap memang kami berharap kondisi ini bukan kami, kita semua berharap kondisi pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal kembali sebagaimana pada saat sebelum ada pandemi ini. Memang di kondisi seperti ini banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil, utamanya para pengajar kita dengan pesatnya, dengan berbagai usahanya. Sekarang ini banyak guru-guru kita bisa menguasai teknologi ya, dengan pembelajaran daring dengan keterpaksaan dan memang dipaksa harus bisa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Alhamdulillah rata-rata sudah bisa, terutama guru-guru muda yang energik dan tidak kalah juga guru-guru yang maaf mungkin sudah agak sepuh, itu juga semangatnya tidak kalah. Kami berharap guru-guru muda, kemudian penggiat TI ini untuk bisa menularkan ilmunya kepada guru-guru kita, teman-teman kita yang mempunyai kemampuan kurang dibanding dengan bapak-bapak, ibu guru yang mempunyai kelebihan di dalam menguasai teknologi. Bapak-bapak, ibu guru, memang ya pembelajaran daring ini bisa terlaksana. Namun ada juga beberapa kelemahan secara
kelemahannya kita antara sistem pendidikannya. Kalau pengajarannya sudah jalan mungkin pengajarannya, tapi pendidikannya itu karakternya. Karena kalau kita ketemu dengan siswa-siswa kan bisa memberi contoh bagaimana sopan santun, bagaimana bertindak dan sebagainya. Namun dengan daring ini kita memang dibatasi untuk ketemu antara guru, antara pendidik dengan siswa. Namun kami berharap mudah-mudahan nanti kalau sudah normal semuanya itu bisa kembali seperti yang lalu. Kami ucapkan terima kasih kepada MGMP Keuangan ya, MGMP Keuangan Kota Balikpapan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat, bisa membuat guru-guru kita semakin semangat, dan guru-guru kita tadi kan ada materinya penulisan penulisan PTK penelitian tindakan kelas. Penelitian kelas. Ya, itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Dan kami juga sangat terima kasih kepada Pak Kasmudi, ya, Wakil Rektor Uniba Balikpapan, yang telah berkenan untuk memberikan materi, membimbing guru-guru kami yang ada di Balikpapan, bahkan di Kalimantan Timur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Kak Smudi beserta timnya. Kami berharap Bapak dari Universitas Balikpapan terus memberikan semangat kepada guru-guru kami, memberikan bimbingan kepada guru-guru kami yang ada di Balikpapan dan Kalimantan Timur secara keseluruhan. Kemudian Pak Yahya ini, mana Pak Yahya? Pak Yahya ini adalah mitra kami waktu kami di UPTD Tekom. Sebelumnya kami, mungkin saya sampaikan bahwa saya sebelum menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang wilayah kerjanya itu Balikpapan dan Penajam Pasir Utara, saya sebagai Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah mengembangkan teknologi. Nah, Pak Yahya ini sebagai duta rumah belajar sudah banyak membantu kami, sering kami kirim ke daerah-daerah tingkat 2 untuk memberikan pelatihan-kepelatihan kepada sekolah dan pada guru-guru semua yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian TI ini memang wilayah kerjanya Dinas Pendidikan itu kan SMA, SMK, dan SMB. Namun untuk pengembangan TI itu tidak terbatas itu semua, baik itu dari perguruan tinggi, SMA, SMK, SMP, SD, bahkan di PAUD pun, TK pun harus diajarkan TI, karena TI ini adalah sekarang bukan barang dan memang itu diperlukan di semua jenjang pendidikan. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dan bisa menyerap ilmu yang didapat dalam kegiatan Bintek daring ini. Mungkin kami tidak bisa yang harus saya ikuti, dan mudah-mudahan teman-teman, terutama Pak Kasmudi, ya, matur nuwun, sudah bisa mengikuti atau bisa membimbing guru-guru kami, dan kami berharap tidak ini aja, untuk selanjutnya tetap koordinasi antara guru-guru keuangan dengan beliau tetap dilanjutkan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi ucapkan selamat mengikuti Bintek secara daring ini bagi BTK keuangan, terutama di Kota Balikpapan dan umumnya di Kalimantan Timur. Mohon maaf
Apabila ada kurang berkenan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Mutanto, SPD MSI yang telah memberikan sambutan kepada kita sekaligus motivasi untuk kita agar bisa melaksanakan BIMTEK sampai selesai. Nggih. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya pembacaan doa. Terus ini sedikit ya, Mbak Ibu Sulis. Nggih, Pak. Untuk sertifikat dibikin aja, nanti saya siap untuk menandatangannya. Siap. Penambahan angka kredit bagi teman-teman semua. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Bapak. Harapan jadi semangat buat kita semua nggih, Bapak Ibu peserta. Iya. Alhamdulillah sudah mendapatkan lampu hijau luar biasa. Semoga kita doakan bersama semoga Pak Mutanto selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga memberikan manfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Didi Purnomo. Beliau ini adalah Wakasis di SMKN 2 Balikpapan. Baik, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali kegiatan webinar ini dengan membaca doa, mengharap acara ini diberkahi Allah dari awal hingga akhir. Kami izin memimpin dengan tata cara agama Islam. Bagi yang non-muslim kami persilakan berdoa menurut keyakinan yang masing-masing. Untuk muslim mari kita awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, atas begitu banyak nikmat yang Engkau curahkan kepada kami pada hari ini, kami bisa berkumpul meskipun secara online untuk melaksanakan suatu kegiatan peningkatan kompetensi diri, seminar online tentang penelitian tindakan keras. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, kepada Engkau lah kami mohon petunjuk. Berkahilah acara kami ya Allah dari awal hingga akhirnya, dan jadikanlah aktivitas kami pada hari ini ya Allah menjadi salah satu ibadah terbaik di sisi-Mu ya Allah, yang akan memberatkan timbangan kebaikan kami kelak saat di akhirat Engkau hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di rumah ada keluarga kami, ada anak-anak kami, ada siswa-siswa kami. Rahmatilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pula para pemimpin kami, berilah petunjuk dalam membimbing kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar penuh khilaf dan dosa. Ampunkanlah dosa-dosa kami, tutupkanlah aib-aib kami, tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Didi yang sudah memberikan kita ya doa bersama supaya terlaksana dengan lancar kegiatan kita pagi ini. Kemudian menginjak kepada acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kasmudi, MMCRP yang nanti disampaikan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita hari ini live ya di Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar ini tempat di mana kita bisa menggali banyak ilmu di dalamnya karena banyak sekali live tentang pendidikan yang disajikan di Rumah Belajar. Dan yang pastinya ucapan terima kasih yang tidak terkira untuk sekian kalinya kepada Pak Yahya karena saya salut sekali dengan Pak Yahya ini ya, di balik pengabdian yang luar biasa, kesibukannya, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk selalu mendampingi kita, memberikan wasilah, memberikan wadah untuk bisa berada di Rumah Belajar. Moga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau. Ya, jadi kita bisa berada di sini juga karena beliau membantu kita, selalu bersedia menyediakan waktunya untuk bisa live streaming di Rumah Belajar. Jadi bisa disaksikan di seluruh Nusantara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kepada Bapak narasumber kita, ya Bapak Dr. Kasmudi MMCRP, yang karena beliau pula kegiatan ini bisa terlaksana. Jadi sebenarnya motivasi terlaksana BIMTEK ini adalah dari beliau yang berharap supaya di Balikpapan dan sekitarnya ini digerakkan adanya BIMTEK ya, selain di Kota Balangan. Jadi kalau tidak ada motivasi dari beliau, maka sampai saat ini mungkin tidak ada kegiatan ini. Jadi luar biasanya dari kata-kata beliau sehingga kita harus berjuang sampai sejauh ini. Semoga pelaksananya terlaksana dengan lancar dan terima kasih untuk semua pihak, termasuk Bapak Mutanto ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga saya harapkan pelaksanaan webinar kita berjalan dengan lancar. Untuk Bapak dan Ibu, nanti jika Bapak Mutanto undur diri, mohon dimaklumi karena mungkin Bapak tidak bisa mengikuti sampai 2 jam ke depan. Oke. Baik, Bapak Kasmudi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua diberi kesehatan, kita semua diberi kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Pertama-tama yang saya hormati Pak Mutanto. Selamat kenal Pak Mutanto. Saya juga dulu sebagai penghuni ruangan Bapak sebelum Bapak datang. Saya pernah menjadi pengawas selama 8 tahun dan saya dulu mengabdi terakhir di SMA Negeri 5 Balikpapan. Dan salam saya buat Pak Yahya. Selamat jumpa kembali Pak Yahya. Setelah 2015 kita berakhir ketemu di Jakarta karena saya sebagai pengawas prestasi SMA dan Pak Yahya sebagai guru prestasi dari SMK Samarinda mewakili Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasa syukur ini mari kita manifestasikan untuk berbuat yang terbaik. Terselenggaranya acara ini bukan pekerjaan yang tiba-tiba, tetapi merupakan persiapan yang begitu panjang. Dan dukungan semua pihak, terutama dari Pak Mutanto sebagai Kepala Subdin Wilayah Balikpapan dan PPU, yang mendorong ini sehingga saya juga yakin bahwa teman-teman dari SMA, SMK maupun dari SLB ini akan melakukan yang terbaik atas bimbingan saya insya Allah. Perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan materi ini adalah putaran yang kedua yang saat ini juga sedang jalan. Saya membimbing dengan teman-teman dari Kalimantan Selatan sebanyak 18 orang, yaitu terdiri dari guru SMP dan guru SD. Saat ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 bulan dan
tadi malam juga bimbingan kita masuk di bab 3. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mekanisme workshop ini supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa penyelenggaraan bukan cuma hari ini. Hari ini kita ketemu ini adalah sebagai awal untuk kita bisa berkomunikasi lebih efektif walaupun menggunakan media media Zoom atau media yang lain nanti insya Allah, maka kita insya Allah setiap minggu nanti minggu yang akan datang kita juga akan ketemu lagi, mungkin suasananya tidak perlu siang hari, mungkin bisa malam hari, konteksnya adalah tentang pembimbingan. Dan pertemuan ini saya perkirakan kurang lebih sekitar 8 kali nanti sampai dengan akhir bulan November. Sampai terakhir nanti Pak Mutanto saya laporkan bahwa saya ingin teman-teman nanti bisa melakukan presentasi hasil penelitian PTK-nya. Nanti Bapak bisa menyaksikan pada saat acara itu berlangsung, sehingga ini akan mendongkrak teman-teman dalam kepercayaan diri mereka, nanti akan timbul kebanggaan diri, akan timbul, dan pada akhirnya insya Allah institusinya nanti akan terangkat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di workshop ini nanti pembekalannya untuk menyusun proposal itu nanti akan saya lakukan selama 3 kali. Untuk hari ini kita akan memasuki yaitu tentang penetapan judul dan penulisan bab 1. Kemudian nanti pada minggu yang akan datang kita akan masuk pada penulisan landasan teori. Kemudian dilanjutkan lagi pada minggu berikutnya tentang menyusun metodologi penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa sebagian besar peserta ini itu sudah menyetorkan judul kepada tim kami dan kami sudah mengkoreksinya. Rata-rata sudah bagus dan untuk bisa dilanjutkan menjadi menjadi titik acuan pertama untuk menyusun penelitian tindakan kelas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian nanti pada saat setelah proposal itu selesai, maka Bapak Ibu akan melakukan pengambilan data di lapangan, dalam arti pengambilan data secara daring, karena sekolah belum buka sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mutanto. Maka dari itu nanti pada saat Bapak Ibu mengambil data pembelajaran daring, kami juga akan mendampingi supaya nanti kita sekaligus juga bisa menjadi observer di kegiatan Bapak Ibu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, siklus yang harus dilaksanakan Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu buku 4 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kemendikbud, itu jumlah siklusnya minimal 2 Bapak Ibu. Masing-masing siklus itu pertemuannya adalah 2 kali, sehingga Bapak Ibu nanti akan mengambil data sebanyak 4 kali dari pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu mengambil data, maka Bapak Ibu nanti akan saya dampingi dengan teman-teman itu untuk menganalisis data. Setelah menganalisis data, maka Bapak Ibu nanti akan menyusun penulisan laporan PTK dan nanti akan diakhiri dengan presentasi seminar dan kemudian nanti ada pengesahan. Demikian prosedur dari dari Bapak Ibu yang harus nanti diikuti, Bapak Ibu, itu berapa poin-poin penting berkaitan dengan prosedur. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai feedback dari kegiatan kami di tahun 2019. Di tahun 2019 saya berkeliling di Kalimantan Selatan sebanyak 10 kabupaten kota. Dan salah satu di antara guru-guru di kabupaten kota ini saya kutip, yaitu dari Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kegiatannya dilaksanakan pada 8 sampai 9 Januari 2019. Ada hal-hal yang kita petik di sini Bapak Ibu dari gambaran ini. Survei ini dilakukan setelah pelatihan itu selesai. Jadi ini secara real saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ketika saya bertanya mengenai mengenal atau memahami PTK, maka dari 32 orang itu diantaranya mengatakan 18 orang dia mengatakan iya dan 14 orang dia mengatakan tidak. Kemudian apakah Bapak Ibu melaksanakan konsep PTK di sekolah?
Yang menjawab ya hanya 3 orang dari 33 itu. Kemudian apakah ada kesadaran pentingnya menyusun PTK, maka dia menyampaikan 30 orang mengatakan bahwa itu ya, kemudian 3 orang itu tidak. Apakah ada semangat yang ingin mewujudkan laporan PTK, maka dia secara serentak menjawab sebanyak 30 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah ada keyakinan diri dari para pendamping PTK? Dia mengatakan 17 orang mengatakan yakin, 16 orang itu mengatakan tidak. Apakah ada traumatik berkaitan dengan gagal paham PTK? Maka dia mengatakan 10 orang mengatakan ya, 23 tidak. Kemudian apakah ada kesulitan menetapkan masalah? Nah, ini fokus kita hari ini Bapak Ibu sekalian, yaitu menetapkan masalah. Maka dia menjawab 13 orang mengatakan ya dan 20 orang mengatakan tidak. Apakah ada kesulitan dalam menentukan solusi masalah? Maka dia mengatakan 20 orang mengatakan iya dan 13 orang mengatakan tidak. Kemudian apakah kesulitan dalam menyusun latar belakang masalah? Maka 16 orang mengatakan iya, merasa kesulitan, dan 17 orang mengatakan tidak. Kemudian yang terakhir, apakah kesulitan menemukan referensi teori? Maka 19 orang mengatakan iya dan 14 orang mengatakan tidak. Jadi ini Bapak Ibu rangkuman dari salah satu kota yang sudah saya lakukan BINTEK di Kalimantan Selatan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan lanjut di materi utama, yaitu di di slide tentang judul dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama itu bagaimana kita mengkonstruksi kerangka tentang masalah yang ada di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa masalah itu perlu dikonstruksi? Karena Bapak Ibu mengkonstruksi masalah itu, mengkonstruksi masalah yang ada di dalam pembelajaran itu merupakan hal yang paling mendasar untuk dapat kita angkat nantinya Bapak Ibu dapat menyusun sebuah karya yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi prinsipnya menyusun penelitian tindakan kelas itu dimulai dari pemahaman diri Bapak Ibu sebagai guru yang betul-betul memahami kondisi yang ada di dalam kelasnya. Nah, sekarang Bapak Ibu muncul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Masa pandemi jelas berbeda dengan masa normal. Maka dari itu Bapak Ibu nanti dalam memahami masalah-masalah itu, maka Bapak Ibu harus melihat tentang kondisi yang sebenarnya, melihat kondisi yang sebenarnya, yakni tentang apa yang sedang dialami oleh anak-anak kita, apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, kemudian bagaimana suasananya antara Bapak Ibu dengan anak-anak ketika Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, untuk menemukan masalah-masalah itu, maka Bapak Ibu membutuhkan tentang konstruksi berpikir. Nah, bagaimana mengkonstruksi berpikir Bapak Ibu? Saya membagi di dalam teknik penyusunan PTK itu, terutama di studi pendahuluan, saya membagi menjadi 3 Bapak Ibu. 3 dimensi itu, dimensi yang pertama adalah dimensi siswa. Dimensi yang kedua adalah dimensi guru. Turunan antara dimensi guru dan dimensi siswa menghasilkan suasana belajar. Bapak Ibu bisa membayangkan,
Jika Bapak Ibu guru sedang marah-marah, emosinya tidak terkendali, apa yang terjadi dalam suasana belajar? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar dengan menggunakan menggunakan alat atau media pada saat ini dengan jarak jauh, ketika Bapak Ibu sendiri mengalami kesulitan, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan siswa-siswanya? Belum pada sisi lain Bapak Ibu untuk siswa. Bagaimana dengan sisi siswa? Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus tahu betul bahwa anak-anak kita yang belajar ini ada berapa orang. Misal sebut saja 30. Dari 30 itu, Bapak Ibu, maka berapa banyak sebetulnya anak-anak ini yang memiliki HP Android? Bisa jadi dia punya HP, HP-nya mungkin HP-nya orang tua, tetapi HP-nya belum Android. Ini otomatis akan mengganggu jalannya pembelajaran. Maka dari itu Bapak Ibu, saran saya yang pertama dalam mengenali masalah, Bapak Ibu mengidentifikasi itu masalah dari sisi guru, sisi siswa, kemudian dari sisi situasi kondisi pembelajaran. Nah, dari siswa itu sendiri Bapak Ibu, itu sebagai prasyarat yang pertama adalah alat. Kalau alatnya sudah ada, maka Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah berikutnya. Apakah anak-anak ini didukung pembelajarannya di rumah oleh orang tua atau tidak? Bisa jadi Bapak Ibu, orang tua ini hanya ngasih uang, anak-anak diberi HP, tapi orang tua tidak pernah mengontrol, orang tua tidak pernah mendampingi. Berbeda dengan situasi ketika Bapak Ibu berhadapan dengan anak-anak, anak-anaknya ada di rumah, orang tuanya salah satu misalnya ada di rumah, kemudian pada saat belajar, orang tuanya juga menanyakan. Tapi hal yang terpenting lagi untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu, itu kan butuh yang disebut dengan kuota. Ini juga menjadi persoalan Bapak Ibu. Tapi ada lagi yang berkaitan dengan di luar itu Bapak Ibu. HP-nya ada, sudah berbentuk Android, orang tuanya mendukung, kuotanya ada, tapi ada persoalan lain lagi. Yaitu apa? Jaringannya terputus-putus. Itu juga menjadi persoalan. Ini semua Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu identifikasi masalah itu dengan cermat. Bapak Ibu juga tidak perlu malu. Kalau misalnya menggunakan Google Classroom, hanya tahu halaman depannya saja, hanya tahu tentang caption-nya saja. Enggak apa-apa Bapak Ibu harus mengakui itu. Kemudian dengan cara itu maka Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh teman-teman yang sudah menguasai. Inilah cara awal Bapak Ibu, sebetulnya PTK itu gampang disusun. Yang sulit untuk bisa mewujudkannya adalah ada di pikiran Bapak Ibu semuanya. Saya sering dalam bahasa kelakarnya itu ada di batuknya kita semua Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kita semuanya punya potensi untuk menyusun itu dan ternyata sebetulnya tidak sulit. Apabila itu sulit dari sisi teknis, Bapak Ibu ada saya dan tim saya. Saya secara komitmen insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu. Persoalannya ketika Bapak Ibu malas, itu nggak ada obatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi apakah ada obat malas? Oh, tidak pernah ada obat malas itu. Kalau obat COVID sedang dicari, tapi obat malas itu sampai sekarang tidak ada yang bisa menyembuhkan orang malas. Nah, ini siapa yang bisa menyembuhkan? Yang bisa menyembuhkan hanya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran suasana belajar ketika suasananya belajar normal. Guru bisa bertemu dengan siswa, guru dengan ceria bisa menerangkan apa saja berkaitan dengan siswa, kemudian ada karya-karya yang bisa dihasilkan oleh siswa pada saat kondisinya itu normal. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Bapak Ibu tadi mengenali beberapa masalah, masalah itu berkaitan dengan guru apa, berkaitan dengan siswa apa, berkaitan dengan kondisi situasi belajar jarak jauh saat ini, masalahnya apa saja, maka Bapak Ibu silahkan temukan masalah-masalah itu dari aspek kendalanya yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menfokuskan dari masalah-masalah itu, ya bisa dicari dari unsur inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Misalnya minat belajar, ya, misalnya minat belajar, aktivitas belajar,
hasil belajar. Nah, dari macam-macam masalah ini Bapak Ibu harus mengambil salah satu. Jadi misalnya mau mengangkat tentang minat belajar, ya minat belajar saja, jangan ditambahkan nanti dengan aktivitas belajar. Minat belajar itu sudah menyangkut dengan aktivitas belajar. Demikian juga nanti hasil belajar. Nah, ini Bapak Ibu saya bahas tentang hasil belajar. Tema-tema PTK atau judul-judul PTK pada saat ini tidak lazim kalau kita meningkatkan hasil belajar. Mengapa tidak layak? Ini perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. Hal ini bertentangan dengan surat edaran nomor 4 Kemendikbud tahun 2020 tentang belajar situasi pandemi. Itu. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Guru-guru, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, sekarang ini tidak lagi dibebani harus menuntaskan kurikulum sampai selesai. Itu Bapak Ibu. Hal ini didukung juga dengan surat dari Kemendikbud nomor 749 tahun 2020 tentang pedoman pemakaian atau penggunaan kurikulum di masa pandemi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi judul-judul Bapak Ibu yang semula pada saat normal itu meningkatkan hasil belajar, maka pada saat sekarang ini Bapak Ibu tidak lagi menggunakan hasil belajar, tetapi lebih banyak menggunakan proses aktivitasnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya menganggap bahwa inti masalah yang ada di dalam proses belajar itu sesungguhnya Bapak Ibu ingin membangun menyenangkan kepada anak-anak itu sebagai bagian dari keluarga kita. Jadi kalau Bapak Ibu pandangannya bahwa anak-anak itu adalah bagian dari keluarga kita. Anak-anak itu adalah bagian daripada anak-anak kita. Maka dari itu, Bapak Ibu harus terus mencari bagaimana siswa itu selalu tampil dengan suasana performa wajah yang bahagia. Itu kata penting Bapak Ibu. Tidak disebut belajar yang menyenangkan kalau anak-anak itu merasa terintimidasi. Anak-anak tidak merasa nyaman kalau terlalu banyak diberi tugas. Anak-anak tidak terlalu merasa belajar tidak nyaman kalau anak-anak juga mengalami berbagai kendala dalam proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang harus di slide saya yang paling atas itu, yaitu dua mata rantai, dua mata panah antara bagaimana guru menciptakan suasana hatinya dari dirinya sendiri, kemudian nanti dipantulkan kepada anak-anak, maka akan menghasilkan suasana belajar anak yang menyenangkan. Dan akhirnya akan menghasilkan, Bapak Ibu, akan menghasilkan suasana belajar yang bermakna dengan tinggi. Inti pembelajaran dalam pembelajaran bermakna atau pada saat pandemi bukan menghasilkan hasil ulangan yang nilainya 10 atau 100. Tetapi bagaimana anak-anak Bapak Ibu semuanya, maksud saya siswa-siswa sekalian, itu semuanya bisa menghasilkan sebuah pengalaman hidup dari proses belajar itu. Berarti dengan demikian Bapak Ibu, bagaimana membangun suasana yang saat ini sedang sulit itu, Bapak Ibu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari ketulusan hati, kemudian Bapak Ibu menguasai dari rangkaian pembelajaran itu, akhirnya Bapak Ibu nantinya akan membahagiakan anak-anak, membahagiakan para siswa, dan Bapak Ibu nanti akan menghasilkan suasana belajar yang bermakna tinggi. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan surat edaran nomor 4 dari Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ketika Bapak Ibu sudah merujuk masalahnya apa, maka Bapak Ibu di sini akan menguji masalah. Apakah masalah Bapak Ibu itu memang benar-benar bisa diuji? Apakah masalah Bapak Ibu itu memang benar-benar layak untuk kita angkat menjadi sebuah penelitian pendidikan kelas?
dari aspek metodologi. Maka yaitu Bapak Ibu kita mulai dari Bapak Ibu menemukan masalah yang berkaitan dengan siswa, Bapak Ibu nanti akan menemukan masalah berkaitan dengan guru, Bapak Ibu nanti akan menemukan masalah dalam suasana belajar COVID ini. Itu poinnya Bapak Ibu. Jadi temukan dari masalah-masalah berkaitan dengan itu. Setelah Bapak Ibu menemukan masalah-masalah itu, maka Bapak Ibu selanjutnya nanti akan melakukan identifikasi masalah. Masalahnya banyak Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bukan malaikat. Bapak Ibu itu bukan seorang sulap yang bisa membalik tangan kemudian anak-anak bisa belajar dengan baik. Ya, ini maka Bapak Ibu perlu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu, maka Bapak Ibu dengan mengukur mana masalah-masalah yang bisa saya lakukan untuk kita ambil tema penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya setelah menemukan masalah itu, maka dipilih mana yang paling urgent. Mana masalah yang dipilih paling harus mendesak diselesaikan. Nah, karena itu setelah kita temukan masalahnya yang mendesak, mana dipilih, lalu terakhir solusinya apa. Ini ibarat seperti Bapak Ibu seperti dokter. Apakah semua gejala panas itu disebabkan karena COVID? Jawabnya tidak. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa mengatakan bahwa anak ini prestasinya kurang baik karena anak ini disebabkan karena hal tertentu. Tidak bisa seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini hal tambahan dari saya. Sebelum Bapak Ibu nanti menyusun menyusun perencanaan pembelajaran, khususnya nanti pada waktu nyusun RPP, Bapak Ibu nanti ketika sudah nyusun di bab 3, pastikan siswa-siswa Bapak Ibu kenali dengan baik mengenai karakteristik peserta didiknya masing-masing. Nah, ini bedanya apa Bapak Ibu? Ini bedanya apa Bapak Ibu dengan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran biasa? Kalau pada waktu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran biasa, maka Bapak Ibu tidak tidak dibebani dari aspek analisis, tetapi dengan Bapak Ibu menyusun PTK, maka Bapak Ibu nanti akan akan diuji Bapak Ibu itu sebetulnya tulisan Bapak Ibu itu dari aspek analisis datanya. Nah, maka dari itu masalah ini perlu dikenali dengan baik, lalu diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, Bapak Ibu nanti berikutnya akan menemukan yang mana yang urgent, dan yang terakhir Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu selanjutnya nanti akan cari solusi yang paling tepat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pemetaan dari hasil dari analisis beberapa masalah berkaitan dengan pembelajaran online. Yang pertama dari faktor siswa, itu yang gambar di sebelah kiri, kolom di sebelah kiri. Dari faktor siswa, dalam pembelajaran daring itu anak-anak cenderung untuk pada awal-awal tidak anak-anak untuk tidak disiplin itu. Kemudian tolong angkatkan telepon. Angkatkan telepon. Bapak mesin. Halo? Baik. Bapak Ibu maaf ada gangguan. Yang kedua Bapak Ibu, dari faktor siswa, maka siswa tidak minat membaca materi yang dikirimkan oleh guru. Jadi Bapak Ibu jangan dibayangkan, ini pada saat masa pandemi ini LKS yang biasanya ditulis kemudian difoto lalu dikirim, anak-anak disuruh bekerja. Tidak begitu adanya Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi itu, maka Bapak Ibu harus memperhatikan betul bahwa saat ini terjadi pergeseran, anak membaca buku-buku itu menjadi kurang berminat saat ini. Anak-anak lebih tertarik dengan YouTube ketimbang membaca buku-buku mata pelajaran. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya dari aspek siswa adalah mereka ini kurang siap menyusun pertanyaan untuk diajukan di dalam diskusi. Dalam masa normal saja Bapak Ibu, anak-anak yang untuk bertanya kepada gurunya, apalagi berdiskusi aktif,
itu rata-rata saya menanyakan kepada berbagai kalangan guru mulai SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya, itu tidak lebih dari 10-15% Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi seperti itu, dari kondisi seperti itu Bapak Ibu, maka disinilah Bapak Ibu harus memperhatikan tingkat kesulitan faktor yang disebabkan karena siswa itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari aspek psikologis, ya, siswa biasanya kurang perhatian dalam bentuk sapaan. Artinya Bapak Ibu begini, anak-anak itu cenderung cuek. Anak-anak itu cenderung tidak mau menyapa dengan temannya. Tapi sebetulnya dia butuh apa yang disebut dengan pujian dari temannya. Dan hal ini memang nyata terjadi di lapangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah faktor guru. Dari faktor guru, kebanyakan di awal-awal pembelajaran musim pandemi ini, yaitu banyak di antara guru-guru itu menyatakan tidak siap menguasai ICT. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ya, guru biasanya belum menyiapkan materi saat pembelajaran online. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah guru menggunakan ceramah, ya, guru menggunakan ceramah satu arah, ya, kemudian kurang mengembangkan interaktif. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam pembelajaran daring seperti saya ini kan satu arah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan nanti di PTK sebaiknya jangan seperti saya. Lakukan diskusi dengan anak-anak, Bapak Ibu memberikan memberikan fasilitas untuk anak-anak supaya lebih aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, dari aspek guru saya lanjutkan, guru kurang memancing siswa untuk bangkit bertanya. Berarti dalam konteks ini, maka Bapak Ibu guru itu butuh belajar lagi mengenai bagaimana memberikan umpan dalam bentuk respon supaya anak-anak itu mau bertanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah pertanyaan biasanya oleh guru itu langsung ditujukan kepada siswa dengan menunjuk secara langsung. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya pertanyaan itu belum dikemas atau belum dianalisis terlebih dahulu oleh guru-guru. Apakah pertanyaan itu membutuhkan pemikiran yang tinggi, maksud saya membutuhkan tingkat berpikir tinggi, atau pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan biasa. Pertanyaannya itu bobotnya seperti apa. Ini Bapak Ibu wajib mengetahui dari aspek ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dari faktor suasana kelas. Dalam suasana COVID di pembelajaran online ini, yaitu terjadi suasana kelas menjadi sepi. Jadi sering Bapak Ibu kita mengajar, anak-anak itu memperhatikan, tapi anak-anak itu tidak merespon apa-apa. Apalagi kalau ada peraturan bahwa harus di-mute. Ya, artinya suaranya harus dimatikan, maka Bapak Ibu otomatis ngomong sendiri kan begitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah mengenai topik pembelajaran, ya, itu tidak sesuai dengan program semester yang sudah dilakukan kesepakatan. Ini adalah informasi-informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber termasuk dari jurnal-jurnal yang sudah disusun terlebih dahulu oleh para peneliti di banyak perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sering Bapak Ibu bahwa siswa itu dalam menjawab itu terjadi hal yang tidak merata. Yaitu hanya didominasi oleh siswa tertentu saja. Ini kenyataan bahwa terjadi bahwa di dalam pembelajaran online itu ternyata Bapak Ibu hanya anak-anak yang punya percaya diri saja di depan kamera, maka dia bisa tampil dengan maksimal karena dia biasanya anak yang tidak biasa di depan kamera itu memiliki beban psikologis tertentu. Dia takut diolok oleh temannya. Dia tidak dari percaya dirinya dia kurang. Nah, ini Bapak Ibu, jadi penyebab-penyebab psikologi ini lebih banyak akhirnya suasana belajar itu menjadi tidak kondusif. Yang terakhir Bapak Ibu, pada sisi yang lain itu, ini ada pengamatan sisi yang lain yaitu
suasana belajar di online itu justru terjadi gaduh. Kenapa gaduh Bapak Ibu? Gaduh bukan karena diskusi soal pembelajarannya, tapi gaduh mereka ngomong sesama temannya hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sedang kangen dengan temannya, bukan kangen dengan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang betul-betul patut disadari. Bapak Ibu jangan sakit hati dalam konteks ini. Mengapa dia kangen dengan temannya? Itu berarti bahwa teman-temannya murid Bapak Ibu itu lebih menarik daripada guru-gurunya. Apalagi guru-guru yang sudah tua kayak saya, itu semakin tidak menarik bagi mereka. Lalu apa yang kita jual kepada mereka, Bapak Ibu? Yang kita jual kepada mereka adalah tema-tema, cara-cara, temuan-temuan, ya, mengenai apa saja hal-hal yang bisa menarik kepada anak-anak itu. Maka dari itu guru harus kreatif dalam hal ini. Nah, untuk bisa kreatif, Bapak Ibu harus punya data awal tadi yang saya sebut dengan identifikasi masalah. Jadi anak-anak kita nanti sukanya sebetulnya apa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut pada materi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara proses menemukan tema PTK itu atau kita menemukan masalah dalam PTK itu. Tadi di tip di atas adalah pilih salah satu masalah yang esensial. Saya ulangi, pilih masalah yang paling esensial berkaitan dengan hal yang paling mendesak untuk Bapak Ibu selesaikan di kelas itu, atau disebut juga dengan urgensi yang mendesak, kemudian atau yang terparah. Jadi Bapak Ibu jangan mengambil kelas, yaitu kelas yang kelas yang kategori unggul. Jangan Bapak Ibu, tapi cari kelas yang betul-betul membutuhkan bantuan. Bapak Ibu menyusun PTK sama dengan Bapak Ibu berperan jadi malaikat. Bapak Ibu itu jadi penyelamat. Bapak Ibu itu menjadi penolong pada anak-anak, sehingga pilihlah kelas yang paling parah. Nah, ini memang ada tantangannya, gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari aspek-aspek tema itu, maka Bapak Ibu bisa menemukan satu kesimpulan masalah, misalnya dari aspek siswa, sebagian besar siswa hanya diam, kemudian hanya mendengarkan, dia hanya melihat video guru. Itu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh temuan masalah. Jadi dari aspek pada saat Bapak Ibu mengajar, itu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika kita berikan tayangan video. Oh ternyata dia hanya melongo saja Bapak Ibu. Dia hanya pandangan kosong saja terkait dengan itu. Itu berarti ada pertanyaan berikutnya, apakah video yang saya tayangkan itu memang video yang menarik bagi dia atau tidak? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau video itu yang kita ambil dari YouTube, YouTube-nya sudah pernah ditonton oleh anak berkali-kali, maka jangan harap interaksi dari video itu akan berhasil. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka Bapak Ibu butuh mencari masalah ini dengan tepat. Dari faktor guru, misalnya dari aspek masalah itu ada kesimpulan, misalnya guru menggunakan ceramah satu arah dan kurang mengembangkan interaktif, misalnya begitu. Nah, itu aspek gurunya. Dari aspek suasana kelas, misalnya Bapak Ibu menemukan kelas menjadi sepi, sering terjadi jeda waktu yang buang. Karena sepi, misalnya begini, saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu guru tidak konsen dengan apa yang sedang saya sampaikan. Begitu juga pada Bapak Ibu ketika mengajar kepada para siswanya. Anak-anak kelihatannya memperhatikan, tapi ternyata ketika mereka diberi pertanyaan atau disuruh menjawab, mereka justru diam. Dan itu waktu terbuang begitu saja. Nah, baik berikutnya Bapak Ibu, dari aspek solusi mengatasi masalah, maka Bapak Ibu solusinya adalah penggunaan video tentang apa, yaitu untuk meningkatkan interaksi belajar mata pelajaran apa di kelas apa. Jadi dari rangkaian masalah-masalah itu Bapak Ibu, lalu terakhirnya dicarikan solusi. Solusinya apa? Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, ini adalah kolom untuk bagaimana Bapak Ibu bisa memasukkan masalah itu sehingga masalah itu nanti akan secara sistematis mudah dipahami, bisa dibaca oleh semua orang sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan satu konsep sebagai pijakan untuk mengerjakan dari aspek masalah untuk penelitian tindakan kelas. Apa kolomnya di sini? Faktor masalah dari pembelajaran di kelas. Dari faktor siswa apa? Seperti yang saya tayangkan tadi. Dari aspek guru apa? Dari kondisi kelasnya apa? Lalu berikutnya adalah bagaimana solusi dari masing-masing itu. Solusi pembelajarannya itu apa? Ini kemudian dari sisi model, solusi model atau metode, kemudian dari sisi teknologi bagaimana Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tadi menemukan masalahnya anak pada saat pembelajaran online, ternyata anak-anak itu banyak yang terdiam. Dia kurang memperhatikan, dia terdiam, tetapi dia sebetulnya tidak fokus. Maka Bapak Ibu misalnya menemukan modelnya tentang diskusi, misalnya gini. Misalnya Bapak Ibu kita tulis misalnya diskusi kelompok misalnya. Misalnya gitu. Nah, misalnya diskusi kelompok. Kemudian Bapak Ibu dalam Bapak Ibu menggunakan diskusi kelompok itu, Bapak Ibu menggunakan medianya apa untuk bisa menyelenggarakan diskusi kelompok itu. Misalnya Bapak Ibu misalnya menggunakan aplikasi Zoom misalnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, konsep teorinya tentang yang digunakan apa? Berarti teori tentang media pembelajaran. Misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya dari aspek guru mata pelajaran atau guru kelas. Ya. Ini Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan. Solusinya bagaimana di dalam guru di dalam menggunakan metode itu. Kemudian nanti teknologinya bagaimana, solusinya itu apa. Ya. Ini ya Bapak Ibu mengenai identifikasi masalah dari aspek nanti prakteknya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk di mengangkat judul. Dari masalah-masalah tadi yang saya utarakan tadi, maka Bapak Ibu nanti akan menemukan sebuah judul, ya, contohnya misalnya penggunaan media video prosedur perizinan usaha untuk meningkatkan interaksi belajar kewirausahaan misalnya gitu, atau mata pelajaran apa gitu ya, di kelas misalnya 11 IPS di SMA negeri berapa di Kota Balikpapan. Itu contoh saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah alur yang dimulai dari masalah kita analisis kemudian kita rangkai menjadi sebuah judul. Nah Bapak Ibu kan sudah judul, sudah saya bantu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melanjutkan di berikutnya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita bagaimana cara menguji judul? Seperti yang saya sampaikan lewat WhatsApp, bahwa kriteria menilai judul itu pada saat musimnya normal itu juga ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada masalahnya misalnya hasil belajar rendah. Ada masalah misalnya siswa pada saat belajar tidak bisa interaktif. Nah, ini berarti masalah ini yang nanti akan kita tingkatkan. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ada solusi tindakan. Jadi kalau anaknya diem, maka tindakannya Bapak Ibu apa? Solusinya apa? Kalau seperti dokter ketika melihat pasiennya itu panas di atas 37 derajat, maka solusinya bagaimana? Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mengatasi masalah itu? Ya. Jadi solusinya sudah diketemukan, kemudian nanti caranya bagaimana itu. Lalu siapa yang akan ditingkatkan atau siapa subjeknya? Jelas siswa. Siswanya siswa kelas berapa dengan kriteria yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya siswanya jangan cari siswa yang kelas unggulan, tetapi mencari kelas yang menurut Bapak Ibu yang paling parah tadi. Kemudian ini ada kapan, di mana,
kapan itu dan di mana itu adalah opsional. Ya. Tetapi Bapak Ibu ini lokasi yang spesifik ya, lokasi yang spesifik itu berarti maksud saya kalau di SMA, SMA-nya mana, di SD, SD mana, di SMP, kalau di SMP, SMP mana, SMK-nya SMK mana. Ini Bapak Ibu biasanya antara waktu yang dulu kan ada tahun ajaran dan sebagainya. Sekarang tahun ajaran itu menjadi tidak fokus, tetapi menjadi sesuatu yang bisa bisa ditinggalkan di judul. Kenapa alasannya? Supaya judul tidak terlalu panjang. Itu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, dalam penetapan judul PTK pada saat pandemi ini, acuan kita seperti yang saya sampaikan adalah Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa belajar dari rumah ya dengan menggunakan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu bukan untuk mengejar materi itu tuntas. Bukan untuk mengejar supaya nilainya itu dapat di atas KKM. KKM itu sekarang ditenggelamkan Bapak Ibu. Tetapi di sini Bapak Ibu ada kata penting bahwa proses pembelajaran itu harus menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Itu Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang bermakna itu bagaimana? Pembelajaran yang membuat kesan kepada anak-anak, kesan itu mendalam, sehingga kesan-kesan itu akan dapat bertahan lama ketika anak-anak itu bisa menyimpan dalam pikiran dan perasaannya. Ini sasarannya Bapak Ibu. Jadi bukan mengejar materi. Kalau mengejar materi, Bapak Ibu ceramahnya selesai, waktunya selesai, maka selanjutnya dilempar kepada anak-anak. Tapi di sini enggak Bapak Ibu. Di proses itu harus menghasilkan apa yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Ini acuan penting dalam pembelajaran kita, terutama nanti di PTK kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pada saat pembelajaran di rumah itu Bapak Ibu, tema-tema atau konten materinya itu kalau bisa diarahkan kepada bagaimana membantu anak-anak supaya anak-anak ini bisa terbantu dalam musim penyebaran pandemi corona ini yang makin lama makin mengkhawatirkan. Nah, Bapak Ibu, paling tidak kalau Bapak Ibu tidak di temanya tidak bisa masuk ke masalah COVID-nya, tetapi Bapak Ibu juga bisa memberi nasihat. Tapi saya kira semua lini bisa misalnya soal perbankan. Bagaimana soal perbankan pada saat melayani para nasabah ketika pandemi corona. Berbeda dengan pada saat suasananya normal, itu Bapak Ibu. Jadi itu diantaranya Bapak Ibu berkaitan dengan masa pembelajaran di musim pandemi, dasarnya itu adalah Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tentang rujukan judul PTK di musim pandemi, maka Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini bahwa aktivitas dan tugas pembelajaran di rumah itu mestinya dapat diberi kesempatan kepada siswa dalam bentuk kegiatan yang bervariasi. Yaitu ini memberikan kepastian kepada anak-anak bahwa belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Nah, tetapi Bapak Ibu juga perlu mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah itu. Itu Bapak Ibu. Jadi pertimbangannya ini. Tulisan ini saya mengutip dari lanjutan dari Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 dari Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dalam kegiatan pembelajaran masa pandemi ini, bukti atau produknya Bapak Ibu tetap diberikan umpan balik. Produknya, hasilnya, tugasnya anak-anak tetap diberikan penilaian Bapak Ibu. Jadi kalau tugasnya diberi nilai, tetapi nilainya tidak dalam bentuk nilainya 7, 8, 9, 10, atau 60, 70, 80, dan seterusnya. Tetapi dengan menggunakan
kualitatif. Kualitatif itu baik, cukup, sangat baik, misalnya begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu mengenai rujukan dalam kita mengambil judul PTK. Jadi Bapak Ibu nanti secara teknis nanti akan kita mengkerucut di konteks ini, sehingga nanti judul-judul Bapak Ibu itu saya pastikan bahwa yang sudah saya setujui insya Allah itu adalah judul-judul yang sudah menggambarkan suasana pandemi COVID-19. Walaupun tidak tekstual, mengatakan bahwa pada musim pandemik. Contoh misalnya meningkatkan minat belajar menggunakan video interaktif, misalnya menggunakan video interaktif, dan aplikasi Google Classroom, misalnya begitu. Nah, judul itu otomatis Bapak Ibu akan menggambarkan sudah suasana PJJ, ya, karena apa? Anak-anak tidak ketemu di kelas. Nah, ya Google Classroom itu dipakai untuk PJJ. Jadi mesti judulnya itu mengungkap kata-kata yang tekstual yaitu musim pandemi. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya poin penting dalam Bapak Ibu menentukan judul PTK yaitu di musim pandemi. Yang pertama adalah Bapak Ibu belajar dilaksanakan dengan online, daring, ada kata-kata daring. Pembelajaran dilaksanakan dengan online, pembelajaran dilaksanakan dengan PJJ atau melalui pembelajaran jarak jauh. Itu mengunci judul. Lalu berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang menghasilkan pengalaman bermakna. Apa contohnya? Interaksi belajar, minat belajar, motivasi belajar. Misalnya contohnya seperti itu. Karakter tentang apa juga boleh juga Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan bermakna. Lalu Bapak Ibu perlu perlu menghindari adanya pembelajaran yang menuntaskan kurikulum karena ini bertentangan dengan Permen 749 tahun 2020 bahwa pembelajaran saat ini itu sudah tidak lagi mengejar ketuntasan kurikulum, mengejar ketuntasan KKM. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Indikator keberhasilan PTK. Jadi nanti Bapak Ibu jangan mencantumkan indikator keberhasilan PTK. Bapak Ibu berdasarkan KKM. Karena KKM itu berlaku pada musim normal, bukan pada musim pandemi. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, penugasan itu bersifat variatif dan tergantung pada minat siswa. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, temanya bisa sama tapi tugasnya bisa beda-beda. Maka saran saya Bapak Ibu bisa jadi tugasnya itu dalam bentuk proyek. Misalnya, Bapak Ibu kalau misalnya mengajar ekonomi tentang resesi, maka siswa A itu bisa saja disuruh mencari data tentang kondisi resesi di Indonesia mulai tahun misalnya tahun 1929 misalnya begitu. Lalu tahun 40-an, tahun 66, tahun 70, kemudian naik menjadi tahun 98, 2008 sehingga sekarang. Itu contohnya bisa dibagi. Pada sisi yang lain begitu ya, anak-anak yang lain nanti disuruh mencari materi yang lain. Ya. Bisa jadi mencari di negara tetangga, sehingga nanti akan bisa ditemukan oleh Bapak Ibu. Ini yang saya maksud, tugas yang variatif tergantung dari minat siswa. Dengan demikian Bapak Ibu, maka anak-anak kita itu merasa bahwa pembelajaran pada musim pandemi ini bukan karena dikekang, tetapi mereka dikembangkan berdasarkan minatnya masing-masing. Ya. Ini ya Bapak Ibu, ini sudah saya sampaikan juga tadi di depan. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ini mengenai judul yang memenuhi kriteria tadi. Judul yang memenuhi kriteria itu, nanti Bapak Ibu harus ada menjawab apa, menjawab bagaimana,
lalu menjawab siapa nanti yang akan ditingkatkan, lalu di mana dan sebagainya. Ini seperti yang sudah saya sampaikan nanti tadi di atas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut berikutnya. Nah, kriteria judul. Kriteria judul pada musim pandemi ini berarti Bapak Ibu, satu kriteria itu berasal dari judul pada masa normal dulu, yaitu terakhir tahun 2019, lalu sekarang tahun 2020 disesuaikan dengan kondisi pada masa COVID. Nah ini. Maka dari itu Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan, ini ada beberapa hal yang seperti yang sudah saya paparkan di atas tadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu menguji, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Nah, ini sesuai dengan indikator yang sudah saya susun bahwa di dalam pendahuluan itu terdiri dari beberapa subbab. Antara lain adalah yang A itu latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian PTK, ada definisi operasional atau opsional, kemudian ada manfaat penelitian. Ini Bapak Ibu dasar pembahasan kita di bab 1. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di bab 1 itu Bapak Ibu yang harus kita tulis apa? Alinea 1 saya menggambarkan bahwa Bapak Ibu dapat mencari suatu yang ideal, pembelajaran yang ideal pada masa pandemi. Jadi ini berbeda, maka PTK Bapak Ibu sangat berbeda dengan PTK-nya orang-orang yang sudah disusun pada masa sebelum pandemi. Jadi ini jelas Bapak Ibu ketika dilihat di bab 1 saja, di latar belakang masalah pertama, alinea pertamanya sudah beda. Bapak Ibu akan menuliskan tentang bagaimana proses pembelajaran yang ideal pada saat musim pandemi. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kita kembalikan lagi. Dari aspek siswanya bagaimana, aspek gurunya bagaimana, aspek suasana belajarnya yang bagaimana yang ideal itu. Lalu didukung dengan faktor-faktor eksternal yang lain apa. Nah ini Bapak Ibu bisa menyusun di alinea 1 seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu saya lanjutkan. Yang kedua adalah isu strategis pembelajaran pada saat pandemik. Pada saat pandemik itu analisa orang secara umum dia akan mengatakan bahwa pembelajaran pada masa pandemi itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena apa? Pembelajaran itu hanya diarahkan dengan menggunakan Zoom misalnya begitu. Kemudian gurunya menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint, kemudian setelah itu bertanya dan setelah bertanya itu selesai. Nah, itu misalnya, itu bisa menjadi isu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dari sebagian besar anak-anak misalnya, anak saat ini itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang suruh membaca, diberi tugas-tugas yang banyak, itu anak-anak tidak tertarik. Itu juga bisa dijadikan isu Bapak Ibu, isu strategis. Lalu Bapak Ibu setelah menuliskan isu strategis itu, Bapak Ibu berikutnya, bagaimana Bapak Ibu menggambarkan kondisi pembelajaran yang real, yaitu yang real ya Bapak Ibu, artinya yang Bapak Ibu lakukan pekerjaan pada saat mengajar secara daring itu kondisinya bagaimana? Nah, itu yang Bapak Ibu tulis. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek siswa pada saat pembelajaran daring itu realnya bagaimana? Ini juga seperti yang saya sampaikan pada paparan saya tadi di atas. Lalu pada saat pembelajaran daring itu suasana belajarnya seperti apa? Jadi kutipan-kutipan saya yang di atas itu sebetulnya bisa masukkan di sini karena itu saya ambil dari kondisi yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Bapak Ibu menemukan masalahnya itu, tadi masalah guru apa, masalah siswa apa, kemudian masalah suasana belajar apa, lalu Bapak Ibu
tolong Bapak Ibu cari penyebabnya dulu. Penyebab masalahnya itu apa? Penyebab masalahnya itu apa? Misalnya, mengapa anak pada saat belajar cenderung tidak tahan lebih dari 45 menit di depan kamera. Memang secara umum mata kita, suasana belajar kita itu kalau pada saat menjalankan online begini, itu bahagianya itu di awal saja Bapak Ibu. Nanti lama-lama Bapak Ibu kan akan kena pengaruh apa? Pengaruh capek. Apalagi kalau Bapak Ibu bekerjanya di rumah. Bapak Ibu sedang konsentrasi sebentar, lalu punya anak, anaknya minta minum misalnya begitu, minta diambilkan. Bapak Ibu mau tidak mau kan terganggu, kan begitu. Nah, itu. Nah, kalau yang terjadi begitu, solusinya bagaimana? Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, bagaimana menetapkan solusi masing-masing masalah itu yang dipilih. Jadi, solusinya apa Bapak Ibu? Jadi, kalau siswa tadi diajak menggunakan Google Classroom, anak merasa terbebani, maka Bapak Ibu mencari solusi, yaitu diantaranya memberikan tayangan tayangan video, bisa saja videonya dari YouTube misalnya begitu. Kemudian Bapak Ibu setelah ketemu itu, maka Bapak Ibu bagaimana landasan memilih solusinya dalam menyelesaikan masalah. Landasan memilih solusinya itu bagaimana? Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya maksud landasan memilih solusi ini. Tolong ditutup aja, tutup. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, suara agak gaduh di luar. Ini juga gangguan Bapak Ibu. Jadi sama Bapak Ibu pada waktu ngajar di rumah, anaknya teriak-teriak, begitu ya? Ya, sama. Itu. Ini kelemahan juga, kelemahan dari sisi pembelajaran daring seperti ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan tadi. Bagaimana landasan memilih solusi itu? Bapak Ibu, landasan memilih solusi itu caranya begini. Bapak Ibu silahkan cari jurnal yang temanya sama, yang sudah dipilih judulnya Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Cari judul jurnal yang sama, temanya yang sudah dipilih. Setelah Bapak Ibu menentukan jurnalnya, lalu dipilih, Bapak Ibu nanti dianalisis. Jangan lupa ya Bapak Ibu nanti tulis ya, namanya siapa, judulnya apa, saya ulangi, namanya siapa, tahun berapa, judulnya apa, ya. Kalau bisa dicari masalahnya apa, solusinya apa. Ya, itu saja di situ sampai di situ. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, cari jurnal, setelah ketemu jurnal lalu dibaca, cari tahu masalahnya di jurnal itu, latar belakangnya masalah apa, kemudian dia menggunakan solusinya apa, setelah solusi, lalu bisa ditambahkan teorinya apa. Itu Bapak Ibu di landasan memilih solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Bapak Ibu menggunakan acuan dari jurnal itu, maka Bapak Ibu di sini memandang bahwa tema judul Bapak Ibu penting. Kenapa penting? Nah, berarti tadi bicara urgent itu. Mengapa penting? Jadi mengapa ini harus diteliti? Jadi Bapak Ibu kaidah dalam penelitian itu, penelitian apapun, kalau penelitian itu sudah jadi judul, maka itu penting. Tetapi Bapak Ibu memberi argumentasi bahwa itu penting itu karena apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ini menjadi kata kunci yang menguatkan Bapak Ibu supaya apa? Supaya Bapak Ibu dalam menentukan judul dan menentukan latar belakang itu kuat. Yang terakhir Bapak Ibu, apakah masalah dan judul yang ditetapkan Bapak Ibu itu memiliki arti kekinian, updating apa tidak? Update apa enggak? Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya mengangkat judul dengan tema jigsaw, kira-kira ketinggalan apa enggak Bapak Ibu? Ketinggalan karena jigsaw tidak bisa digunakan pada saat musim pandemi. Tapi yang paling kekinian itu apa? Bapak Ibu menggunakan daring, menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Misalnya Bapak Ibu, ya, kalau teman-teman kan yang paling ramai di Indonesia yang saat ini saya lihat itu apa? Menggunakan Google Classroom. Itu kan? Guru SD menggunakan Google Classroom.
Guru SMP pakai Google Classroom, guru SMA juga iya nggak mau kalah. Nah, lalu datang adik berikutnya, yaitu apa namanya Google Meet, misalnya begitu ya. Google Meet itu maksud saya yang apa namanya yang Windows 365 itu yang saya maksud. Itu mirip seperti Google Classroom, tetapi lebih tampilannya lebih bagus sedikit kira-kira begitu. Nah, itu menggambarkan bahwa media yang digunakan agak novelty, agak mengalami pembaruan begitu. Lalu Bapak Ibu saran saya juga di teman-teman ini yang sebanyak 25 orang itu saya belum melihat bahwa menggunakan Facebook. Ternyata Facebook itu ada Facebook Learning Classroom. Ada Facebook Learning Classroom. Ini juga perlu Bapak Ibu bisa digunakan supaya apa? Solusi dari kekinian itu dapat kekiniannya. Itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Di dalam pembelajaran daring ini, saya mengumpamakan bahwa kita perlu membuat akar yang kuat. Akarnya ada di mana? Mulai alinea 1, alinea 2, alinea 3, sampai alinea ke-7 minimal di latar belakang itu tersusun dengan strukturnya yang kuat. Jadi bukan Bapak Ibu nanti ngarang bebas, lalu Bapak Ibu tulis di situ, bukan begitu. Tetapi Bapak Ibu mencantumkan di situ itu sudah ada landasannya. Itu Bapak Ibu. Ini yang saya maksud, nanti Bapak Ibu membangun apa yang disebut dengan akar yang kuat. Nah, akar yang kuat itu Bapak Ibu tentunya akan menghasilkan ranting-ranting atau dahan-dahan yang kuat. Artinya kalau latar belakang masalahnya Bapak Ibu kuat, nanti Bapak Ibu pasti akan menggunakan teori-teori itu dengan teori-teori yang update, teori-teori yang kuat, teori-teori yang lengkap, teori-teori yang memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari ranting-ranting itu, dari teori-teori itu, maka Bapak Ibu nanti akan menghasilkan sebuah gambar seperti ini, seperti gambar pohon beringin, gitu ya. Itu akan menjadi indah. Kenapa? Karena konstruksinya kuat, susunan bab satunya kuat, teorinya nanti kuat, kemudian metodologinya juga kuat dan terinci, akhirnya apa? Karya Bapak Ibu akan menjadi cantik. Kalau karya Bapak Ibu cantik, sesungguhnya Bapak Ibu bukan hanya cuma mengambil angka kredit paling banyak 4, bukan itu sebetulnya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu saat ini sedang mengukir sebuah fenomena sejarah. Ketika teman-teman yang lain itu mengatakan PTK itu sulit, tapi Bapak Ibu berani nyemplung, dalam bahasa Jawanya, Bapak Ibu berani nyemplung, berani bergabung, berani menandatangani surat pernyataan bahwa Bapak Ibu ingin bergabung menyusun workshop, menyusun PTK selama workshop ini. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah Bapak Ibu sedang berusaha melawan diri sendiri dari sisi kemalasan, melawan kepada ucapan-ucapan yang didengar yang tidak konstruktif, yang mengatakan bahwa menyusun PTK itu tidak mudah. Menyusun PTK itu sulit. Buat apa menyusun PTK? Toh tidak menyusun PTK gaji PNS tetap itu juga tidak pernah naik atau tidak pernah dipotong, misalnya begitu. Nah itu hal-hal yang tidak perlu didengarkan Bapak Ibu. Maka dari itu ini saya berikan gambaran, sesungguhnya Bapak Ibu saat ini sedang berusaha naik tangga. Naik tangga apa? Naik tangga untuk menikmati sebuah keberhasilan nanti. Keberhasilannya apa? Keberhasilannya dalam bentuk tulisan. Maka dari itu, nanti Bapak Ibu insya Allah, ini bulan Agustus sudah terakhir, nanti akan dimasuk bulan September, Oktober, November, Desember. Oke, kita tinggalkan bulan Desember 2020, tahun 2021 silakan Bapak Ibu pajang judul PTK-nya masing-masing, bisa dalam bentuk nanti buku misalnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau tahun 2021 betul-betul COVID-nya, obat COVID itu ditemukan, ya, maka Bapak Ibu akan menghadapi pembelajaran normal, maka Bapak Ibu sudah dapat menikmati
masa-masa sulit di saat COVID itu, tetapi Bapak Ibu menghasilkan 1 judul PTK. Ini hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa orang di Kalimantan Timur saat ini lebih banyak menikmati dan mengeluh soal COVID. Itu Bapak Ibu. Saya lebih yakin bahwa pada saat ini guru-guru yang mengajar itu lebih mengeluh karena apa? Faktor teknologi yang sangat terbatas. Belum nanti mengeluh mencari soal kuda hitamnya pada anak-anak. Artinya apa? Anak-anak dari zaman saya jadi guru, saya zaman jadi murid, saya jadi guru, sekarang saya sudah tidak jadi guru. Anak-anak itu tetap disalahkan oleh guru-guru. Nah, cara berpikir yang demikian itu, mari Bapak Ibu yang nyusun PTK, Bapak Ibu tidak lagi mengatakan bahwa itu adalah salahnya murid. Tapi ini adalah salah situasinya. Karena COVID ini, maka sesungguhnya tadi nyampaikan, Pak Kasubdin tadi menyampaikan, ini sesungguhnya memberikan hikmah kepada kita, Bapak Ibu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Baik, waktu kita masih kurang 15 menit. Saya akan melanjutkan dulu Bapak Ibu tentang presentasi ini. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah itu berarti Bapak Ibu, semua poin-poin yang ditulis di dalam identifikasi masalah, pastikan itu melekat di dalam tiap alinea yang ada di latar belakang masalah. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jangan menulis identifikasi masalah, tetapi ternyata tidak ada di latar belakang masalah. Namanya Bapak Ibu cari masalah. Cari masalah apa ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mahasiswa, maka ini akan menjadi temuan empuk para dosen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sedang ujian skripsi, maka Bapak Ibu ini akan menjadi bom pertama yang akan disampaikan oleh para dosen. Tapi Bapak Ibu kan sekarang guru. Bapak Ibu dengan saya bukan hubungannya antara dosen dengan mahasiswa, bukan. Bapak Ibu dengan saya itu adalah mitra. Bapak Ibu adalah teman-teman. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, dalam konteks ini Bapak Ibu pastikan kata kunci yang ada di identifikasi masalah, maka Bapak Ibu pasti sudah mencantumkan yang ada di dalam setiap alinea di latar belakang masalah. Makanya kata kuncinya bagaimana Bapak Ibu? Setiap Bapak Ibu punya alinea, pastikan kata kunci alinea ini apa? Tarik, masukkan di identifikasi masalah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cari kata kunci yang ada di dalam kalimat, ya, di dalam kalimat tiap alinea itu, atau disebut dengan kalimat pokok, kemudian disimpulkan, lalu masukkan di identifikasi masalah. Ini Bapak Ibu. Jadi ini gambarnya diteropong. Kenapa Bapak Ibu? Karena mengidentifikasi masalah itu sesungguhnya masalahnya banyak, kemudian kita teropong, kita lihat satu persatu. Itu Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya, setelah kita menemukan apa yang disebut dengan identifikasi masalah itu, lalu masalahnya kan tidak semua kita teliti. Lalu kita peras menjadi, kalau mau tambahkan silakan, keterbatasan masalah atau pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu nanti yang sudah dibatasi, maka kita akan masuk apa yang disebut dengan rumusan masalah. Jelas beda antara isi rumusan masalah dengan identifikasi masalah. Tapi jangan lupa, rumusan masalah itu juga ada di identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu masalahnya ada berapa, kalau ada 10, maka rumusan masalah mungkin hanya 3 atau 4. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada pembatasan masalah. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, dalam tujuan penelitian itu adalah di situ memuat apa saja masalah yang sudah dirumuskan, kemudian kegiatan penelitiannya itu apa, kemudian Bapak Ibu menyertakan solusi mengatasi masalahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, maka dari itu Bapak Ibu, ini contoh misalnya di dalam tujuan penelitian PTK itu selalu memilih dengan kata meningkatkan. Artinya apa ini Bapak Ibu? Di tujuan penelitian PTK ini adalah untuk, bisa saja untuk meningkatkan apa? Misalnya untuk meningkatkan kreativitas siswa, untuk meningkatkan
antusiasme siswa, untuk meningkatkan motivasi siswa, itu sesuai dengan judul dan dan rumusan masalah yang di atas. Kata kuncinya Bapak Ibu, jika rumusan masalahnya ada 3, maka di tujuan penelitian juga harus ada 3. Kemudian Bapak Ibu, definisi operasional atau opsional. Definisi operasional, ya, orang menyebut operasional atau opsional, itu adalah dari judul Bapak Ibu, dari judulnya Bapak Ibu, lalu cari kata kuncinya, dari kata kunci itu lalu Bapak Ibu bikin definisinya menggunakan bahasanya sendiri. Itu yang disebut dengan definisi operasional. Jadi kata kunci definisi operasional jangan menggunakan Google, jangan menggunakan buku, tapi menggunakan alam pikiran Bapak Ibu yang mengatakan bahwa definisi operasional ini adalah bunyinya seperti ini. Pak, saya sulit Pak, karena lama sudah tidak pernah merangkai kata-kata. Bagaimana caranya Pak? Kalau begitu, cari judulnya yang punya orang, lalu definisi operasionalnya bagaimana, Bapak Ibu bisa membandingkan dengan ada di Google, lalu Bapak Ibu simpulkan pakai bahasanya Bapak Ibu sendiri. Tanpa mencantumkan, tanpa mencantumkan sumbernya. Tapi ini bahasanya bahasa Bapak Ibu sendiri, bukan mengutip loh ya, bukan mengutip. Artinya Bapak Ibu ya sudah sudah mencari sumbernya, kemudian Bapak Ibu tinggal menulisnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah bagaimana menyusun definisi kata kunci yang ada di judul PTK itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan menggunakan bahasa sendiri, kemudian sebagai cara untuk menganalisis teori-teori nanti yang akan digunakan sebagai rujukan di dalam kita menyiapkan bab 2. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tayangan terakhir dari saya adalah mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini Bapak Ibu hendaknya dituliskan dengan spesifik. Misalnya manfaat penelitian itu bagi peneliti apa, bagi sekolah apa, bagi siswa apa, bagi pengembangan dunia pembelajaran apa. Itu Bapak Ibu. Kalau ini ternyata PTK-nya digagas oleh kelompok MGMP, maka tentunya bagi MGMP apa? Ini Bapak Ibu. Saya memberikan rekomendasi karena acara ini dimulai dari gagasan MGMP dan difasilitasi MGMP, maka manfaat penelitian mestinya dicantumkan ada kata-kata MGMP, yaitu manfaat bagi MGMP, keuangan itu apa? Itu Bapak Ibu. Jadi itu. Nah, jadi bagaimana dengan teman-teman pertanyaannya, Pak, saya kan dari Samarinda, Pak, kan saya dari Kutai Timur, saya kan tidak ikut MGMP ini di Balikpapan, ya nggak apa-apa, bagi MGMP Bapak setempat. Kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya ini juga ada cantelannya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan akhiri nanti jam 12 tepat, kita masih punya waktu. Sekarang sharing Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan saya agak ngebut itu dari tadi karena materinya banyak Bapak Ibu, saya harus sampaikan semua supaya ini Bapak Ibu paham. Ya. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik, dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu saya persilakan untuk bertanya, bisa menggunakan Zoom langsung, atau Bapak Ibu bisa menggunakan chat di grup PTKI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan ada yang kurang sempurna. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya pemaparannya masih banyak lagi yang harus disampaikan kepada Bapak. Tapi karena waktu kita sudah mendekati jam 12 ya, jadi sudah harus kita akhiri. Masih ada 10 menit sebelum kita menutup acara. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta jika ada pertanyaan bisa langsung kepada Pak Kasmudi, monggo. Bisa diacungkan tangannya, di raise hand.
Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Bapak dan Ibu. Sepertinya. Oh baik, kemarin sebenarnya banyak pertanyaan tapi mungkin malu ya. Iya, boleh. Iya, termasuk ini, apa namanya, Bapak dan Ibu kesulitan ketika membuat judul. Jadi ada yang beberapa kali masuk, itu kesulitan membuat judul tuh dari mana sih, begitu ya. Jadi mungkin saya mewakili teman-teman Bapak. Jadi ada beberapa teman ya, termasuk saya yang belum pernah membuat PTK. Jadi mereka tuh memulainya dari mana, menentukan masalah itu bagaimana, solusinya bagaimana. Mereka bingung aja harus dari mana memulainya. Mungkin bisa dibantu Pak Kasmudi. Ya, terima kasih Bu Sulis. Baik. Sesungguhnya kalau kita mau membangun rumah, maka kita mulai dari membangun fondasi. Kalau kita menyusun PTK, maka mestinya kita memahami masalah dulu. Maka mestinya kita memahami masalah dulu. Baru kita menetapkan judul. Tetapi karena Bapak Ibu itu supaya semangat, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan judul. Dan saya mengoreksinya. Tentunya apa yang sudah saya koreksi itu sangat berkaitan dengan apa yang sudah saya paparkan hari ini. Dan sekaligus juga ini berkaitan pula dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi di dalam pembelajaran di masa pandemi. Jadi itu ya Bu, jadi kata kuncinya Bu Sulis bahwa menyusun PTK itu sebaiknya harus dimulai dari mengenali masalah dengan baik. Maka tadi saya paparkan kunci itu ada di masalah, kemudian dari masalah baru kita tetapkan judul. Tetapi Bapak Ibu kan sudah nyemplung di sini, Bapak Ibu. Sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Maka dari itu Bapak Ibu sudah tidak ada kata sulit lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya siap untuk membantu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya itu. Ya, saya kembalikan ke Bu Sulis, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab ya pertanyaan teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman tuh banyak pertanyaan tapi beraninya japri terkadang. Jadi kita berharap teman-teman lebih komunikatif lagi di grup, karena jika tidak disampaikan masalahnya maka Bapak juga tidak akan tahu gitu loh masalahnya Bapak dan Ibu di mana. Contohnya salah satunya adalah kita membuat kelas di classroom ya. Jadi di classroom itu kenapa sih harus ada classroom? Saya sudah menyampaikan di awal bahwa adanya classroom supaya kita bisa memonitor sejauh mana yang sudah kita kerjakan. Misalnya pada hari ini kita mulai tahap penyusunan judul. Kemudian dilanjutkan lagi mungkin dari latar belakang ya Pak Kasmudi ya. Betul, latar belakang sampai menjadi proposal, kemudian bab 1, 2, 3 dan selesai. Dan kita harapkan pada akhir November itu sudah menjadi satu bentuk PTK yang sudah siap untuk diseminarkan begitu. Dan ada beberapa yang kemarin sempat mau mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan yang saya tahu sebenarnya sama dengan saya. Jadi kenapa saya selalu dibilang, aduh Bu Sulis motivasinya luar biasa. Sebenarnya sama Bapak dan Ibu, saya sama dengan Bapak dan Ibu yang kita sama-sama tidak mesti ya namanya iman tuh naik turun, ada kalanya kita down, ada kalanya sanggup nggak sih kita melakukan ini, sanggup nggak sih kita buat PTK ini. Tapi yang perlu saya tanamkan buat saya menyemangati Bapak dan Ibu semua itu menyemangati diri saya sendiri. Bahwa saya mampu, saya bisa kok. Orang bisa, kenapa kita enggak? Terus kalau misalnya kita tidak bisanya di mana? Kalau tidak ada komunikasi, kita tidak tahu permasalahan di mana dan solusinya seperti apa. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah mindset berpikir kita bahwa kita bisa, kita belum mencoba. Kalau kita sudah mencoba, kemudian kita tidak bisa, kita cari tahu kenapa nggak bisanya seperti itu. Itu ada raise hand Bu itu. Ada raise hand. Monggo silakan langsung saja yang raise hand. Bu Erlina. Bu siapa ini ya? Bu Erlina. Oh Bu Erlina, monggo Bu Erlina. Wajahnya dimunculkan Bu Erlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar ada penjelasan dari Bapak Kasmudi yang menyatakan bahwa untuk PTK ini kita harus menggunakan yang up to date. Nah, sekarang masalahnya kadang kita memang banyak yang up to date yang sekarang ini kan ada tim, ada Google Slide atau macam-macam lah sekarang kan. Nah, tapi sekarang kita terkendala dengan anaknya. Anaknya ini yang kadang-kadang siswa ini enggak tahu ini apa. Ini. Jadi kadang saya mau ngumpulkan mereka, saya ajarkan,
tapinya mereka terkendala lagi. Kalau misalnya Teams kan kita harus nyusunnya dari laptop, sedangkan laptop mereka tidak ada juga. Nah itu kadang-kadang bagaimana sebaiknya kita menggunakan yang up to date, tapi yang sekarang yang istilahnya yang lebih ini kan Google Classroom, yang lebih gampang, yang lebih akunnya lebih gampang. Gitu. Gimana istilahnya solusinya gimana? Apakah saya harus menggunakan yang lainnya, yang up to date atau bagaimana? Atau tetap Classroom gitu loh? Baik, Ibu, terima kasih ya Bu ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penelitian kita itu nantinya akan menghasilkan data. Nah, data itu kita pastikan mulai sekarang bahwa masalah yang akan kita angkat itu memang bisa kita jalankan. Kalau kita tidak bisa menjalankan, kita misalnya mau yang update, tapi ternyata siswanya juga tidak bisa. Ini kan jadi persoalan Bu ya. Maka dari itu saran saya, apa yang Ibu kuasai saat ini, dan itu menggambarkan pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ atau pembelajaran daring, lalu siswanya juga bisa. Jadi itu Bu ya. Jadi untuk tahap-tahap pemula, saya pikir ini bisa digunakan. Jadi itu Ibu ya. Kenapa? Kalau ini tidak kita analisis dari awal Bu, nanti Ibu akan kesulitan. Kenapa? Waktu Ibu kapan lagi harus ngajarin anak satu-satu pakai tim misalnya begitu. Ya ini kan perjalanan yang sangat panjang lagi kan begitu. Jadi saran saya yang sudah ada terutama judul yang sudah yang sudah disetujui itu Bu ya, itu dijalankan saja. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah Bapak Ibu srek dengan itu, maka pastikan Bapak Ibu mulai melihat tiap alinea yang tadi saya paparkan itu, alinea 1 berbicara tentang apa, 2 tentang apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu silahkan ditulis saja dulu. Tugas Bapak Ibu yang penting nulis saja dulu. Jadi Bapak Ibu jangan belum menulis tapi sudah merasa susah. Atau Bapak Ibu belum menulis tapi sudah mengatakan tulisanku jelek. Biarin aja. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya Ibu mengatakan cantik itu kita tahu sendiri, tetapi orang lain juga yang menilai. Kira-kira begitu. Tulisan kita bagus apa tidak tergantung juga orang lain. Jadi Bapak Ibu ya, tugasnya Bapak Ibu semangat untuk nulis, kemudian kaidah-kaidahnya itu tolong digunakan, dikerjakan. Sehingga nanti Bapak Ibu nanti akan ketemu standar itu. Di bab 1 saya juga punya indikator-indikator yang layak untuk Bapak Ibu gunakan untuk menilai, untuk menasisun Bapak Ibu. Jadi itu ya Bu Erlina ya. Terima kasih penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, terima kasih Pak Kasmudi. Ini sudah diingatkan juga dari rumah belajar, karena waktu kita sampai jam 12, walaupun kita ingin melanjutkan kembali, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab di grup, dan nanti dilanjutkan dengan webinar yang berikutnya. Bapak dan Ibu tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan karya kita ya. Jadi menjadi sejarah karena kita membuat karya pada saat pandemi. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita bisa mengakhiri acara kita, nggih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, khususnya Rumah Belajar yang sudah menyediakan tempat untuk kita sehingga bisa live streaming di channel Rumah Belajar. Terima kasih kepada Bapak Herba, Bapak Didi, Pak Mutanto, kemudian Pak Kasmudi, tim, Bapak Ibu dosen di Uniba. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar kita, peserta BIMTEK. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah ya, selain amin. Jadi nilai ibadah kita di sini keluarga, kita saling menyemangati dan semoga kita sehat dan sukses bersama. Baik Bapak dan Ibu, dari saya minta maaf jika ada kesalahan, namanya manusia ya, tidak ada gading yang tak retak. Dari saya, dari panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Sudah ada Pak Yahya ya. Gambar-gambar semuanya Pak. Yang lainnya mana? Yang lainnya.
Terima kasih Bapak dan Ibu sudah tidak live lagi, bebas mau ngobrol ya. Yang mau bertanya langsung ke Pak Muri juga boleh. Silakan pakai grup aja. Oh, pakai grup aja. Baik, kalau gitu ini kita tutup. Oke, kita tutup aja. Mari Pak Ibu, salam kenal ya. Assalamualaikum.